syariatnya bukan Islam ya, karena kan ideologinya demokrasi. Oh ya. iya. Intinya dasarnya gitu ya. Dasarnya. Coba jelaskan itu apa Islam rahmatan lil alamin sih, atau apa itu? Iya. Bedanya itu Bahwasanya Islam itu radikal itu kan. radikal. Radikal atau nah padahal Islam itu kan sebuah agama yang rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik pemirsa, pada pagi hari ini kami ingin bincang-bincang sedikit, ingin mengupas sedikit mengenai tentang Islam rahmatan lil alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Faisal dari Prodi PM dan bersama narasumber yang paling kece tentunya ya. Baik, perkenalkan, Mas. Baik, terima kasih. Nama saya ya Wisnu Setiadi dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sedikit informasi nih, NIM saya 211020300118. Oke, siap. Nah, ngomong-ngomong mengenai tentang Islam rahmatan lil alamin ya. Sebelumnya apa itu Islam nih, Mas? Iya. Kalau kita berbicara Islam itu kan salah satu agama gitu kan yang ada di Indonesia. Menurut saya itu ya Islam itu kan suatu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya, merupakan agama dari Tuhan ya, yang kita tahu Allah Subhanahu wa taala, yang berisi tentang aturan-aturan gitu kan. Aturan-aturan bagaimana kita bertingkah laku di dunia sampai akhirnya yang mendapatkan kebahagiaan ya, tidak hanya di dunia melainkan juga di akhirat gitu. Ideologi Islam itu apa sih? Aturannya itu. Iya, kalau berbicara ideologi ataupun yang diterapkan ya dalam suatu wilayah yang lainnya, itu kan suatu ketetapan ya, kalau kita ya seperti kayak syariat lah, aturan-aturan yang harus dilaksanakan gitu kan di ideologi tersebut. Kalau di Indonesia kan syariatnya bukan Islam ya, karena kan ideologinya demokrasi. Oh iya. Intinya dasarnya gitu Dasarnya. ya. Nah, yang kedua gini, Mas. Kan ada yang terkenal itu Islam rahmatan lil alamin itu kan. Coba jelaskan itu apa Islam rahmatan lil alamin sih, atau apa itu? Bedanya itu Kalau Islam rahmatan lil alamin gitu kan. Banyak dari kalangan orientalis itu kan menyebut bahwasanya Islam itu radikal itu kan. Radikal atau keras gitulah. Oh iya. Istilahnya tidak, kalau ada perbedaan sedikit maka itu disalahkan perbedaan tersebut karena tidak sesuai dengan syariat Islam menurutnya. Karena itu menurut pandangan orientalis gitu. Makanya ada Islam itu ya radikal gitu. Nah, padahal Islam itu kan sebuah agama yang rahmatan lil alamin. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu agama yang kasih sayang. Nah, contohnya bukti kasih sayang gimana? Contohnya itu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad kan diutus di muka bumi untuk apa? Ya untuk kita-kita kan, mengajarkan kasih sayang sesama manusia, sesama alam, bagaimana kita hubungannya dengan sang kuasa gitu kan. Istilahnya ya hablum minan nas, hablum minallah, hablum minal alam gitu kan. Sehingga kita tahu oh bagaimana sih kasih sayangnya Islam itu terhadap sesama manusia, sesama alam, dan bahkan sama yang kuasa Tuhan yang Maha Esa Allah SWT. Nah, Islam rahmatan lil alamin kan contohnya seperti Nabi Muhammad kan yang dikatakan Mas Wisnu Setiadi yang maksudnya kalau contoh Islam rahmatan lil alamin yang ada di Indonesia itu gimana contohnya sih, Mas? Iya. Kalau berbicara Islam rahmatan lil alamin di Indonesia, kita tahu dulu nih, Indonesia itu terkenal dengan pluralisme ataupun ya banyak kebudayaan, tradisi ataupun yang lain yang kita tahu lah. Banyak perbedaan. Iya, banyak perbedaan. Nah, sehingga ada pertanyaan timbul nih. Nah, di Indonesia itu Islam kan mayoritas kan Islam nih. Islam. Apakah di Indonesia itu Islam rahmatan lil alamin itu jalan? Sedangkan di Indonesia banyak perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itu apakah membawa menuju ke rahmatan lil alamin, sebuah kasih sayang, atau malah menghambat tuh rahmatan lil alaminnya? Nah, menurut saya pribadi yaitu
adanya perbedaan justru malah memperkuat rahmatil alamin, memperkuat kasih sayangnya. Kenapa? Ada perbedaan nih. Kita misal saya sukanya ini, nah, terus Anda sukanya itu. Kalau kita kan saling apa istilahnya, saling berbagi kan enak. Kasih sayang nih. Saya itu kok itu kasihan nggak punya sesuatu yang saya miliki. Nah, saya kasihkan biar dia merasakan. Terus dia juga merasakan, oh saya nggak punya apa yang dia miliki. Nah, maka dia mengasih apa yang dia miliki pada saya. Itu kan bentuk kasih sayang gitu. Karena adanya hal tersebut akhirnya saling memperkuat perbedaan tersebut, bukan saling menganggap wah itu nggak sesuai dengan saya nih, wah salah itu. Nah, itu menurut saya salah gitu kan pengertiannya gitu. Seperti itu. Oke. Nah, kan kita sudah dengar ya pemaparan dari Mas Wisnu Setia Aji bahwa intinya itu perbedaan itu indah kawan. Rahmatan lil alamin itu indah. Jadi seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Mas Wisnu sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.